Rumah Hantu Darmo adalah sebuah bangunan kosong yang cukup terkenal di Surabaya sebagai salah satu lokasi yang dianggap angker. Rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1980-an. Bangunan besar, luas, atap banyak yang rusak atau hilang. Tembok dan pilar yang masih berdiri, tapi sudah terlantar. Banyak semak belukar, bagian dalam dan luar berlumut atau ditumbuhi tanaman liar. Ada bagian pagar yang hilang, temboknya miring karena ada kekosongan sumber resmi. Banyak cerita berkembang di masyarakat. Beberapa versi yang paling banyak diceritakan, pesugihan. Sebuah versi menyebut bahwa pemilik rumah mendapatkan kekayaan lewat pesugihan. Sebuah praktik gaib, di mana ada perjanjian yang mengharuskan tumbal. Suatu saat, janji itu dikabarkan dilanggar. Seluruh keluarga mati. Ada versi yang bilang bahwa satu keluarga besar yang tinggal di rumah tersebut meninggal secara tragis. Ada versi tenggelam saat rekreasi di Bali. Ada juga cerita tentang malam suro dan pembunuhan. Tetapi tidak ada dokumentasi yang resmi membenarkan detail lengkap dari kisah ini. Penampakan dan kejadian mistis. Warga sekitar melaporkan berbagai pengalaman misterius, seperti melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan, bayangan besar, suara tangisan, atau suasana menyeramkan, terutama di malam hari. Ada juga yang mengatakan bahwa orang dengan indera keenam pernah merasakan kehadiran makhluk gaib. Misteri dan fakta yang belum terpecahkan. Tidak jelas siapa yang dulu memiliki rumah ini dan siapa pewarisnya. Banyak warga yang tidak mengetahui secara pasti latar belakang keluarga pemilik. Ada versi yang mengatakan ada tragedi di laut, atau bahwa seluruh anggota keluarga tenggelam dalam kecelakaan perahu. Namun, klaim ini belum dibuktikan dengan dokumen resmi atau arsip sejarah yang terpercaya. Seiring waktu, kondisi seramnya rumah ini mulai berubah. Beberapa laporan menyebut bahwa semak belukar sudah banyak dibersihkan. Pagar, akses ke dalam dibatasi. Ada usaha memasang kawat berduri atau garis pengaman agar orang tak sembarangan masuk. Rumah Hantu Darmo bukan hanya sekadar cerita horor. Ia sudah menjadi bagian dari budaya urban legend di Surabaya. Beberapa poin menarik. Tempat uji nyali bagi anak muda. Remaja, orang-orang sering mendatangi untuk melihat langsung meskipun takut. Lokasi spot foto estetik. Meski rumah ini angker dan terbengkalai, banyak yang menganggapnya memiliki daya tarik visual bangunan tua. Ornamen yang rusak, tumbuhan liar yang bagus untuk foto, pre-wedding, atau karya seni. Beberapa faktor kenapa cerita Rumah Hantu Darmo tetap hidup dan terus menarik perhatian. Pertama, kisah yang tak utuh, versi berbeda tentang sebab kematian. Siapa pemilik? Apakah tragedi sebenarnya terjadi? Ketidakjelasan ini membuat orang penasaran. Keterbukaan ruang publik, bangunan yang besar dan mudah dilihat dari jalan, membuatnya selalu disorot. Sehingga cerita-cerita seputar penampakan dan suara-suara sering dilaporkan. 3. Kombinasi wisata horor dan fotografi. Dengan era media sosial, tempat angker juga menjadi konten menarik. Terutama untuk foto, video, vlog, story horor. 4. Budaya mistik. Di Indonesia secara umum, kepercayaan terhadap makhluk halus dan kisah gaib masih kuat. Sehingga urban legend seperti Rumah Hantu Darmo lekat di benak masyarakat, sering dijadikan bahan cerita dari mulut ke mulut. Status terkini, kondisi fisik rumah tetap terbengkalai. Meskipun upaya pembersihan sebagian area dan pemasangan pengamanan telah dilakukan, akses untuk masuk ke dalam semakin dibatasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masih menjadi objek wisata informal atau hobi misteri. Banyak orang datang bukan karena ingin menetap atau tinggal, tetapi untuk melihat, merasakan suasana, atau sekadar dokumentasi. Rumah Hantu Darmo adalah kombinasi antara sejarah kota, budaya urban legend, dan ketertarikan manusia pada yang misterius. Meski banyak cerita yang tersebar, tidak semuanya bisa diverifikasi. Artinya, banyak versi cerita yang berbeda. Sehingga kadang sulit memisahkan mana yang mitos dan mana yang mungkin berdasarkan fakta.
Aktivitas paranormal yang diklaim terjadi seringkali hanya berdasarkan kesaksian, lisan warga, atau pengunjung, tanpa bukti fisik kuat. Rumah ini tetap menarik, bukan hanya karena cerita horornya, tapi juga karena nilai visualnya, dan karena cerita-cerita itu telah menjadi bagian dari identitas lokal.